Pada kesempatan kali ini, kita akan bercerita tentang pahlawan nasional Indonesia yang kedua, yaitu Ki Hajar Dewantara. Lahir dari keluarga bangsawan Jawa, tidak membuatnya jauh dari rakyat Indonesia. Justru, ia berjuang supaya semua orang pribumi mendapatkan pendidikan yang setara dengan bangsa Belanda dan bangsawan pada zaman itu. Tapi, sebelum kita bahas lebih lanjut, jika kamu tertarik dengan konten seperti ini, yuk subscribe channel Aku Paham agar kamu tidak ketinggalan konten-konten inspiratif selanjutnya. Ki Hajar Dewantara lahir di Pakualaman, Jogja pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Ia bersekolah di ILS, lalu menempuh pendidikan di Quick School atau sekolah guru di Yogyakarta. Ia melanjutkan pendidikan di Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra, tetapi tidak sampai tamat karena sakit. Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar terkenal seperti Sediotomo, Medan Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Ia dikenal sebagai penulis yang handal. Tulisan-tulisannya komunikatif dan tajam dengan semangat anti-kolonial. Di tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda organisasi Budi Utomo untuk membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya kesatuan dan persatuan dalam berbangsa dan bernegara. Pada tanggal 25 Desember tahun 1912, bersama Dues Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan partai politik pertama yang beraliran nasionalisme untuk kemerdekaan Indonesia. Sayangnya, pendaftaran berstatus hukum partainya ditolak oleh Belanda karena dianggap akan menumbuhkan rasa nasionalisme rakyat. Pada tanggal 13 Juli tahun 1913, ia mengkritik pemerintah Belanda lewat tulisan di surat kabar karena Belanda ingin mengumpulkan sumbangan dari warga pribumi untuk merayakan pemberian kemerdekaan Belanda dari Perancis. Tulisan tersebut berjudulkan "Seandainya Aku Seorang Belanda". Karena tulisan-tulisannya yang mengkritik, ia hendak diasingkan bersama dua rekannya ke Pulau Kupang dan Banda. Namun ia menginginkan untuk diasingkan ke Belanda sebagai bagian dari pelaksanaan hukuman. Agar kita dapat melanjutkan usaha kita, aksi kita, kami minta kepada pemerintah Belanda supaya dapat dengan bebas meninggalkan Indonesia. Karena kita bermaksud akan meneruskan aksi kita di luar negeri. Dan pada tahun 1913, ia diasingkan ke Belanda bersama Ernest Dues Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Mereka dikenal sebagai Tiga Serangkai. Selama di Belanda, ia mendalami masalah-masalah pendidikan dan pengajaran dan berhasil mendapatkan ijazah pendidikan bergengsi di Belanda. Setelah pengasingan di Belanda, ia kembali ke Indonesia pada tahun 1919. Ki Hajar Dewantara semakin mencurahkan perhatian di bidang pendidikan sebagai bagian dari alat perjuangan meraih kemerdekaan.
Pada tanggal 3 Juli tahun 1922, ia mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa untuk memberikan kesempatan para pribumi kelas bawah mendapat pendidikan layak seperti para priai dan orang Belanda. Pada tahun 1929, ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara dan tidak lagi menggunakan gelar kebangsawan di depan namanya supaya dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1932, pemerintah kolonial Belanda berusaha membatasi aktivitasnya dengan mengeluarkan ordonasi sekolah liar. Pada tahun 1950, ia diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 7 tahun kemudian, ia mendapat gelar dari Universitas Gadjah Mada. Pada tanggal 26 April tahun 1959, ia meninggal di Jogja pada usia 69 tahun. Tidak lama setelah itu, pada tanggal 28 November tahun 1959, ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden Soekarno. Dan pada tanggal 16 Desember di tahun yang sama, pemerintah telah menetapkan Hari Pendidikan Nasional sebagai hari libur nasional. Untuk mengingat jasa-jasanya, pada tahun 1970 didirikanlah Museum Dewantara Kirti Griya di Yogyakarta. Pada tahun 1998, mukanya diabadikan pada uang kertas rupiah 20.000 tahun emisi 1998. Ki Hajar Dewantara pernah berkata, "Di depan, seorang pendidik harus memberi teladan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan." Guru adalah seorang pejuang tulus tanpa tanda jasa mencerdaskan bangsa.